Proses produksi tahu yang pertama adalah perendaman kedelai. Yang kedua adalah penggilingan, yang mana ini bertujuan untuk memperkecil partikel kedelai. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya seperti yang di video, terdapat beberapa bahaya yang berpotensi menjadi faktor resiko bagi pekerja. Yang pertama, bahaya fisik, yang mana kebisingan yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Kemudian yang kedua, ada bahaya biologis, yang mana terdapat potensi paparan debu kedelai yang dapat menyebabkan alergi atau gangguan pernapasan bagi pekerja. Dan juga terdapat bahaya ergonomi, yang mana resiko cedera muskuloskeletal dengan mengangkat atau memindahkan bahan baku kedelai secara berulang. Yang ketiga adalah pemasakan kedelai, yang mana seperti yang kita lihat, banyak sekali asap dan juga sepertinya alatnya panas ya teman-teman. Nah, sehingga para pekerja ini beresiko anggota tubuhnya terkena suhu yang panas dan alat yang panas. Kemudian terdapat bahaya kimia juga loh, yang mana pekerja ini beresiko terpapar bahan kimia yang digunakan dalam proses pemasakan seperti asam dan basa. Keempat adalah penyaringan, yang mana pada tahap ini bubur kedelai yang sudah dimasak akan disaring untuk mendapatkan sari kedelainya. Coba teman-teman perhatikan deh. Yang pertama, terdapat bahaya fisik bagi pekerja, yang mana resiko luka dari alat penyaring atau uap panas dari bahan yang baru dimasak dapat membahayakan pekerja. Kemudian, aktivitas penyaringan manual juga beresiko bagi pekerja, yang mana dapat memicu kelelahan otot tangan dan juga punggung pekerja. Yang terakhir adalah pembungkusan dan pencetakan, yang mana pada tahap ini bubur kedelai yang telah menggumpal akan dicetak menjadi tahu. Terdapat beberapa faktor resiko juga loh teman-teman. Yang pertama adalah bahaya fisik. Nah, jika kita lihat tentunya tahu itu sangat panas teman-teman. Terlihat bahwa asapnya sangat banyak, sehingga suhu panas tadi dapat melukai kulit ataupun anggota tubuh pekerja. Kemudian adalah bahaya biologis, yang mana kontaminasi dari tangan pekerja atau lingkungan sekitar. Jadi, kalau bekerja harus menggunakan sarung tangan atau alat pelindung diri yang sesuai ya teman-teman. Sampai sini dulu dan sampai jumpa lagi teman-teman. Lanjut ke sesi wawancara. Dan kalau bisa apakah berubah-ubah, apakah ada penyebabnya? Ya jelas berubah lah ya. Kalau 80 sampai mendekati 90 itu sendiri sampai karyawan kita. Nanti mulai dari 90-an sampai 2000 itu ada pakai karyawan tapi 2 orang doang. Nah, terusnya yaitu 10 tahun, baru tahun 2000-an kita berdiri di sini baru kita warga beli di sini atau warga bisa langsung beli di sini sekitar setiap setengah 7 malam sampai jam 12 malam mereka belanja di sini. Kalau mau ambil langsung bisa, mau kita antar juga bisa. Tapi kalau antar ada minimum pembelian. Apa menanya untuk APD dari pekerja sendiri itu sebenarnya ada nggak kayak misalkan mereka lagi kerja nih cocok kayak apakah mereka pakai sepatu itu ada nggak pesan? Oh, kalau APD untuk sejauh ini yang saya berikan yang pasti pakai mereka hanya sepatu boot. Ya, sepatu boot supaya nggak licin. Lalu kalau APD lain seperti sarung tangan itu pernah saya kasih tapi pada menolak karena sarung tangan yang mereka pakai kan ada 2 bahan. Pertama kita cobain kain, itu kan kain kalau kena air kan basah, dia berat. Nah terus air mesin kan panas, jadi kalau kecil air panas tangannya perih gitu. Nah ganti kain karet. Kain karet mereka pakai malah tangannya jamuran karena pengap di dalam itu nggak ada udara. Makanya itu mereka memutuskan kompak bersama, kita setujui bersama tidak pakai sarung tangan. Tapi kalau ada resiko tangan kena air panas atau kena sesuatu, yaitu kembali mereka. Berarti sejauh ini memang sepatu lah berarti ya? Nah, sepatu. Iya.
Di sini pernah ada kerugian nggak Pak? Bagian finansial jelas ada lah, kalau namanya ada lah bagian finansial. Bagian finansial tiap hari apa gimana? Iya bisa. Bulan. Oh, kalau tiap bulan tuh ada pasti 2 hari. Contohnya kayak hari ini pagi kan pasar ada sepi. Kita bisa gitu. Nah pagi ini kan mau hujan nih. Nah nanti dalam tunggu hujan pasti kan dagangan nggak laku. Nah itu kita nggak bisa dijual lagi. Kita masukkan ke pekan tengah. Ya. Kalau untuk kesehatan pekerjaan itu ada nggak pemeriksaan kesehatan rutin? Kan pekerjaan memang di sini ya kalau tinggal. Benar. Ada Kerja tinggal di sini. Kalau pemeriksaan kesehatan rutin yang terjadwal tidak ada. Tapi kalau beberapa bulan sekali orang puskesmas kesini ada. Dinas orang puskesmas kesini, umuran kalian lah mahasiswa gini magang-magang tuh mereka rutin kayak kurang lebih 3-6 bulan sekali mereka datang sini. Tapi kalau untuk kesehatan lain itu saya jamin obat mereka, obat-obatan. Jadi misalnya mereka sakit dan untuk apapun saya langsung